Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jagoan Sinau, saya Bu Khotim. Selamat datang di channel Smart Foundation. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas KD 3.2 dengan tema gerak lurus. Subtema kali ini yaitu jarak dan perpindahan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan konsep gerak lurus dan menganalisis perbedaan jarak tempuh dengan perpindahan. Oke, sebelum kita mulai materi berikutnya, masih ingatkah kalian materi pada sebelumnya yaitu besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja tanpa memperhatikan arah, contohnya adalah jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, contohnya adalah perpindahan. Masih ingat ya? Nah, kita masuk pada pembelajaran kali ini untuk konsep gerak. Bagaimana benda bisa dikatakan bergerak? Perhatikan contoh benda yang kebetulan bendanya berupa mobil. Oke, mobilnya bergerak dari titik acuan, kemudian dia berhenti sampai S tadi ya, dan dia dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Jadi dia bergerak dari titik acuan misalkan dari pohon A. Dia berhenti dari pohon A ke pohon B, maka benda itu dikatakan bergerak. Sedangkan untuk gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus. Nah, tadi contohnya di jalan lintasan yang dilewati oleh mobil tersebut adalah berupa jalan atau lintasan yang bentuknya lurus. Nah, sekarang kita pahamkan untuk konsep jarak dan perpindahan. Bagaimana jarak dengan perpindahan? Oke, perhatikan mobil yang bergerak. Mobil bergerak dari titik P sampai ke titik S. Kemudian mobil ini bergerak kembali lagi, tapi berhenti sampai ke Q. Ingat tadi, benda tadi bergerak dari P, kemudian melewati Q, melewati R, dan sampai ke S, kemudian berbalik arah kembali menuju ke titik Q. Nah, itu yang dinamakan dengan jarak. Jarak itu panjang lintasan sebanyak dia lewati, sepanjang dia tempuh. Maka pengertian jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah. Jadi kita jumlahkan saja nanti panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut tanpa memperhatikan arah. Tinggal dijumlah saja. Sedangkan untuk perpindahan adalah perubahan posisi benda dari awal atau dari titik acuan hingga akhir dengan memperhatikan arah. Coba perhatikan arahnya kemana sih? Nah, dari P ke Q arahnya menuju ke Q. Jadi dia dari P ke Q itu perpindahannya. Arahnya adalah menuju ke titik Q. Untuk menghitung jarak dan perpindahan, perhatikan gerakan mobil seperti yang sebelumnya tadi. Dia bergerak dari P ke S, jaraknya 30 meter ya. Dan kembali lagi menuju ke titik Q, sepanjang 20 meter. Jadi kita hanya menjumlahkan saja. Untuk menghitung jarak tempuh 30 meter ditambah 20 meter, ya 50 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Masih ingat tadi konsep perpindahan adalah panjangnya dari awal sampai akhir. Awalnya dia dari P ke akhirnya di Q. Berapa panjangnya untuk perpindahannya? Ya, 10 meter. Jadi, karena arahnya dari P ke Q, maka untuk perpindahan ada arahnya. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor ya, karena dia memiliki arah. Sedangkan jarak tadi adalah besaran skalar. Nah, sekarang kita hitung lagi jarak dan perpindahan, tapi dia sampai kembali lagi ke P, kembali ke titik awal. Jadi dari P ke S,
balik lagi ke P, kembali ke titik awal. Jarak yang ditempuh mobilnya berapa? Karena kita harus menghitung keseluruhannya untuk jarak, maka jaraknya sama dengan 30 meter ditambah 30 meter, ya 60 meter. Perpindahannya berapa? Perpindahannya karena dia kembali lagi ke titik semula. Perhatikan titik semula yang saya tulis itu 0 meter. Maka titik semulanya adalah 0, perpindahannya adalah 0 karena tidak ada perubahan posisi atau kembali ke titik acuan. Itu yang dimaksud dengan perpindahan. Sekarang kita coba menghitung jarak dan perpindahan tapi lintasannya beda. Lintasannya lurus tapi berbentuk persegi panjang. Lurus ke atas, lurus ke bawah, ya, mendatar lagi, vertikal lagi. Oke, kita mulai dari titik acuan. Dari titik acuan ya. Ya, P ke Q 15 meter, Q ke R 10 meter, R ke S 15 meter. Kita jumlahkan semua untuk jaraknya. Jadi 40 meter. Sedangkan perpindahannya bagaimana? Perpindahannya kita tarik dari P ke S. Dari P ke S kita tarik, maka perpindahannya sama dengan 10 meter. Oke, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan tempat atau posisi dari suatu titik acuan. Gerak lurus adalah gerak perubahan posisi suatu benda pada lintasan lurus. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari awal hingga dengan akhir dengan memperhatikan arah. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Untuk anak-anak jagoan sinau, tetap semangat ya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas tema kelajuan dan kecepatan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.